Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tadi dari SMK Negeri 1 Bantar. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menerangkan sebuah materi tentang visualisasi konsep yang ada pada mata pelajaran simulasi digital kelas 10. Kita lihat dulu dari pengertiannya, bahwa yang dinamakan dengan visualisasi konsep adalah media siswa untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep dengan mengekspresikan diri dalam bentuk dinamis, bergerak, dan diberi audio. Kemudian kita lihat juga pengertian tentang presentasi video. Presentasi video adalah video untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses perekaman gambar, ya, dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian kita lihat fungsi dari presentasi video, yaitu sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Kemudian kita lihat jenis video di sini, ya. Ini berdasarkan tujuan pembuatannya. Yang pertama ada yang disebut dengan cerita, yaitu video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan dokumenter, yaitu video yang tujuannya merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga ada video berita, yaitu bertujuan memaparkan sebuah berita. Kemudian video pembelajaran bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar semua diserap dan didapat, ya, dan dapat dimainkan ulang lagi. Kemudian yang terakhir video presentasi, yaitu bertujuan mengkomunikasikan ide atau gagasan. Baik, cara atau ciri-ciri presentasi video yang pertama adalah mengkomunikasikan ide. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan solusi. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan produk dan jasa. Dan keempat adalah menunjukkan cara kerja. Ini dalam proses penggambaran video, ya apa saja yang perlu kita persiapkan. Pertama ya jelas harus ada alat perekam gambar. Di sini alat perekam gambar adalah ada kamera, ya. Kemudian ada tripod, kemudian juga ada lampu kamera untuk menambah cahaya, dan ada mikrofon. Kemudian kita juga dalam penangkapan gambar ya ada yang menggunakan kamera handycam atau menggunakan HP. Ini yang untuk menggunakan atau menangkap dengan kamera handycam ya. Pertama teknik memegang kamera videonya, ya. Kemudian zoomnya, kemudian peraturannya, kemudian fokus, ya, fokus keseimbangan, cerah putihnya dan sebagainya, kemudian tanggal dan waktunya, kemudian gambar pengisian. Nah, sedangkan paket telepon genggam yang perlu kita perhatikan, yang pertama memang objeknya harus lebih dekat. Hati-hati dengan cahaya. Keseimbangan juga harus diperhatikan. Hindari penggunaan digital zoom. Ini kan tidak akan maksimal hasilnya. Kemudian ada beberapa istilah, ya, ukuran gambar. Nah, ini mungkin bisa dilihat, ya, bisa dilihat oleh uh, peserta didik, ya. Dilihat ke depan, ya, ada establishing shot misalnya. Ini adalah shot pembukaan dari suatu adegan yang memperlihatkan tempat, waktu adegan itu berlangsung. Kemudian ada extreme long shot, kemudian ada very long shot, kemudian ada long shot, ada full shot, kemudian medium long shot, dan sebagainya. Atau sering juga kita mendengar istilah mid shot, ya. Istilah medium plus, medium close up, atau close up tersendiri. Nah, itu bisa dilihat di sini. Ya. Di sini ada penjelasannya. Close up adalah penggambaran diambil dari jarak. Di close up di sini misalkan penampilan gambar wajah yang memenuhi layar penampilan dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di layar
presentasi depan ini. Kemudian yang ketiga yaitu tentang gerakan kamera. Nah, di sini gerakan kamera ada beberapa istilah yang sering digunakan, ada pan atau panning, yaitu pergerakan kamera secara horizontal, ya. Pan ke kanan, pan ke kiri, dan begitu. Kemudian ada tilt, tilt, tilting, yaitu pergerakan kamera secara vertikal, ya. Gerakan gerakan kamera eh, dari track in, ya, dari track in, yaitu teknik pengambilan kamera yang dimulai dengan cara menggerakkan kamera mendekat objek. Kemudian ada juga track out. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan juga adalah tata cahaya, yaitu teknik tata cahaya. Misalkan ada yang 3 titik. Ini adalah sebuah metode standar yang digunakan di media visual seperti video, film, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang highlight penyiaran terarah yang utama. Kemudian ada field light dan back light dan sebagainya. Ini bisa dilihat. Kemudian yang terakhir yang disampaikan pada video pada presentasi kali ini adalah suara yang perlu diperhatikan dalam konsep pembuatan video. Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah cerita atau narasi berkaitan dengan video yang dibuat. Kemudian voice over talent atau orang yang mengisi menyuarakan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan banyak manfaat dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.